Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan, karena kita tidak akan pernah terlepas dari ilmu pengetahuan. Sejak lahir, ilmu pengetahuan manusia terus berkembang seiring dengan usia dan lingkungan yang mempengaruhinya. Akan tetapi, pernahkah kita memikirkan bagaimana pengetahuan itu bisa hadir dalam diri kita? Jika tertarik dengan pembahasan ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani klasik, epistem, yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti penjelasan atau ilmu. Jadi, epistemologi adalah the theory of knowledge atau teori pengetahuan. Penggunaan secara istilah, epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mengkaji dan membahas mengenai hakikat ilmu atau ilmu tentang pengetahuan. Istilah secara terminologi, kata epistemologi dalam bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan bagian filsafat yang terhubung dengan pengetahuan. Epistemologi dalam kamus Webster New International Dictionary Daring, epistemologi didefinisikan sebagai studi atau teori mengenai sifat dan dasar pengetahuan, terutama dengan mengacu pada batas dan validasinya. Sedangkan secara istilah terminologis bahasa Indonesia, kata epistemologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan bagian atau cabang filsafat yang mempelajari dan membahas tentang terjadinya pengetahuan. Sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas, sifat, metode, dan kebenaran pengetahuan. Menurut Al-Farabi, sumber pengetahuan bukanlah objek-objek material seperti kaum empirisme, juga bukan rasio semata seperti paham kaum rasionalisme, melainkan intelek aktif. Intelek aktif itulah yang menjadi sumber pengetahuan. Sebab intelek aktif inilah yang telah membuat realitas-realitas wujud yang awalnya merupakan bentuk universal dan sederhana menjadi aktual, dan di sisi lain membimbing intelek potensial untuk mampu menangkapnya sehingga munculkan apa yang disebut pengetahuan. Menurut Al-Farabi, setiap manusia mempunyai watak bawaan tertentu yang siap menerima bentuk-bentuk pengetahuan universal. Watak tersebut intelek potensial. Intelek ini akan berisi dan mengabstraksikan bentuk-bentuk pengetahuan setelah meningkat menjadi intelek aktual. Namun, proses mengabstraksikan tersebut tidak akan terjadi kecuali adanya cahaya dari intelek aktif. Maksudnya, intelek manusia harus mendapat bimbingan intelek aktif untuk dapat menangkap dan memahami sebuah objek. Inilah perbedaan rasionalisme Al-Farabi dengan rasionalisme Barat. Rasionalisme Barat hanya berdasarkan kekuatan rasio belaka, sedangkan rasionalisme Al-Farabi berdasarkan rasio yang berhubungan dengan alam metafisis. Al-Farabi menganalogikan hubungan antara intelek aktif dengan intelek potensial tersebut seperti hubungan antara matahari dan mata dalam kegelapan. Mata hanya penglihatan potensial selama dalam kegelapan. Mataharilah memberikan penyinaran pada mata yang menyebabkan mata menjadi sebuah penglihatan yang aktual. Sehingga
objek-objek yang berpotensi untuk dilihat mata menjadi benar-benar tampak. Seterusnya, cahaya matahari memungkinkan mata melihat bukan hanya objek-objek penglihatan belaka, tetapi juga cahaya itu sendiri dan juga matahari yang merupakan sumber cahaya tersebut. Dengan cara yang kurang lebih sama, cahaya intelek aktif menyebabkan intelek potensial menjadi intelek aktual. Intelek potensial juga dapat menangkap cahaya sekaligus memahami intelek aktif. Al-Farabi mengidentifikasi intelek aktif dengan ruh suci atau Jibril, malaikat pembawa wahyu dalam kajian teologi Islam. Intelek aktif adalah gudang sempurna bentuk-bentuk pengetahuan. Dia berfungsi sebagai model kesempurnaan intelektual. Manusia dapat mencapai tingkat wujud tertinggi yang dimungkinkan baginya ketika dalam dirinya mewujud sosok manusia hakiki, yaitu ketika intelek manusia dapat bersatu dan menyerupai intelek aktif. Sementara itu, menurut Ibnu Rus, sumber pengetahuan bukanlah intelek aktif, melainkan realitas-realitas wujud, indrawi maupun non-indrawi. Wujud indrawi adalah benda-benda yang berdiri sendiri atau bentuk-bentuk lahir yang ditunjukkan oleh benda-benda tersebut. Sedang wujud-wujud non-indrawi adalah substansi dari wujud indrawi, yaitu esensi dan bentuk-bentuknya. Dua macam bentuk wujud ini masing-masing melahirkan disiplin ilmu yang berbeda, dan setiap disiplin keilmuan memang harus sesuai dengan objek kajiannya. Objek-objek indrawi melahirkan ilmu fisik atau sains, sedangkan objek-objek rasional memunculkan filsafat atau hikmah. Bentuk-bentuk pengetahuan manusia tidak dapat lepas dari dua macam bentuk objek tersebut. Dengan konsep seperti itu, Ibnu Rus sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pemikir empirisme. Namun, berbeda dengan pemikir tokoh-tokoh aliran empirisme barat seperti John Locke yang menggambarkan jiwa atau rasio sebagai papan kosong, atau David Hume yang menganggap rasio hanya berisi deretan kesan-kesan dari alam indera. Ibnu Rus justru memberi peran yang signifikan bagi rasio. Menurut Ibnu Rus, rasio bukan seperti botol kosong yang hanya siap untuk diisi pengetahuan, tetapi jiwa yang aktif untuk mencari ilmu pengetahuan. Artinya, konsep sumber pengetahuan Ibnu Rus merupakan pemikiran empiris yang rasional. Kita dapat menyebutnya sebagai empirisme kritis atau pemikiran empirik, tetapi masih memberikan ruang dan peran yang cukup pada rasio. Peran yang diberikan pada rasio ini masih begitu besar, melebihi kalangan yang disebut Katshov sebagai empirisme logis, yaitu suatu mazhab pemikiran barat yang menyusun pengetahuan secara logis dan memverifikasinya berdasarkan data-data empirik. Selain berdasarkan atas realitas-realitas wujud, ilmu pengetahuan Ibnu Rus juga didasarkan atas sumber lain. Menurut Ibnu Rus, realitas-realitas wujud yang ada dalam semesta ini tidak semuanya dapat ditangkap oleh rasio, dan rasio manusia sendiri mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, soal kebaikan dan keselamatan di akhirat. Apa ukuran-ukurannya? Benarkah bahwa kebaikan akan membawa keselamatan? Bagaimana menentukan prinsip yang paling tepat untuk kehidupan manusia di antara prinsip-prinsip yang banyak dan beragam yang ditemukan dari analisa realitas-realitas wujud? Di sini, menurut Ibnu Rus, diperlukan sumber lain yang tidak berasal dari realitas. Sumber yang dimaksud adalah inspirasi dari langit atau wahyu. Dalam Manhaj, ia menulis,
Pengetahuan tentang kebahagiaan dan keselamatan dapat diketahui lewat pengetahuan tentang jiwa dan esensinya. Namun, benarkah jiwa akan merasakan kebahagiaan dan keselamatan ukhrawi? Jika benar, apa kriterianya? Selain itu, apa yang digunakan untuk membuktikan bahwa kebaikan akan membawa kepada kebahagiaan? Bagaimana dan kapan kriteria-kriteria tersebut diterapkan? Begitu pula tentang baik dan buruk. Untunglah semua itu dapat kita jumpai ketentuannya dalam syariat. Dan semua itu tidak dapat dijelaskan kecuali dengan wahyu. Pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan dan kebahagiaan di akhirat. Persoalan itu tidak dapat diketahui lewat sains, teknologi atau filsafat, melainkan dari syariat yang diturunkan lewat wahyu. Dengan demikian, sumber pengetahuan dalam perspektif Ibnu Rus terdiri atas dua macam, realitas-realitas wujud dan wahyu. Dua bentuk sumber ini masing-masing melahirkan disiplin ilmu yang berbeda. Realitas wujud melahirkan sains dan filsafat, sedang wahyu memunculkan ilmu-ilmu keagamaan. Meski demikian, menurut Ibnu Rus, dua macam sumber pengetahuan tersebut tidak bertentangan, melainkan selaras dan berkaitan. Karena keduanya adalah benar dan mengajak kepada kebenaran. Kebenaran yang satu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lain. Dalam sumber wahyu, rasio mempunyai peran yang tidak kalah penting dibanding dalam ilmu-ilmu empirik. Di sini ia bertindak sebagai sarana untuk menggali ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya lewat metode tafsir atau takwil. Sehingga terjadi rasionalisme dalam ilmu-ilmu keagamaan. Hanya saja, berbeda dengan rasionalisme sains dan filsafat yang didasarkan atas prinsip-prinsip kausalitas alam. Rasionalisme dalam ilmu-ilmu keagamaan didasarkan atas maksud dan tujuan sang legislator, yaitu untuk mendorong kepada kebenaran dan kebajikan. Maksud dan tujuan dalam syariat agama tersebut sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam prinsip-prinsip kausalitas semesta, yaitu demi terlaksananya tatanan kehidupan yang teratur dan harmonis. Menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh lewat metode-metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode-metode yang dimaksud adalah konsepsi langsung dan pembuktian atas konsep. Konsepsi langsung adalah sebuah jenis pengetahuan yang didapat secara langsung tanpa diupayakan atau didahului keinginan untuk mengetahuinya. Pada tingkat awal, ia merupakan pengetahuan sederhana seperti pahaman kita tentang matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Pengetahuan sederhana ini merupakan syarat bagi munculnya bentuk-bentuk konsepsi yang lebih tinggi. Sebab di antara sekian bentuk konsepsi, ada konsepsi yang tidak dapat diturunkan kecuali didahului konsepsi-konsepsi lainnya. Seperti konsepsi tentang sepotong balok tidak dapat dipahami kecuali didahului konsepsi tentang panjang, lebar, dan tinggi. Puncaknya, konsepsi yang tertinggi adalah definisi sempurna yang menunjukkan esensi dari suatu objek yang didefinisikan. Sementara itu, al-tasdik adalah pembuktian atas konsep-konsep yang ada. Al-Farabi menyebut beberapa cara pembuktian atas sebuah konsepsi yang disebut silogisme. Istilah silogisme sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, syllogismos, yang berarti mengumpulkan. Dalam bahasa Arab, silogisme ini biasanya diterjemahkan dengan al-qiyas atau al-qiyas al-jam'i, yang mengacu pada makna asal, yaitu mengumpulkan. Menurut Al-Farabi, silogisme adalah suatu bentuk penalaran yang di mana dua
proposisi yang disebut premis dirujukkan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah konklusi niscaya menyertainya. Dalam kajian logika modern, silogisme ini biasanya terbagi dalam dua bentuk, silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Silogisme kategoris adalah bentuk silogisme di mana premis-premisnya didasarkan atas data-data tak terbantah, mutlak, tidak tergantung dari suatu syarat. Sedangkan silogisme hipotesis adalah bentuk silogis yang premis-premisnya tidak merupakan pernyataan mutlak, melainkan tergantung pada suatu syarat. Apa yang dimaksud sebagai silogisme dalam pandangan Al-Farabi adalah yang pertama, yaitu silogisme kategoris, dan Al-Farabi menyebutnya sebagai silogisme demonstratif, yaitu suatu bentuk silogisme yang tersusun atas premis yang benar, primer, dan perlu. Yang dimaksud premis yang benar, primer, dan perlu ini adalah premis yang memenuhi syarat tertentu. Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk premis silogisme dan bentuk-bentuk silogisme itu sendiri. Sementara itu, menurut Ibnu Rus dan tidak berbeda dengan Al-Farabi sebelumnya, kebenaran dan ilmu pengetahuan diperoleh lewat metode-metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua bentuk metode yang dapat digunakan untuk mengkaji pengetahuan, konsepsi atau al-tasawur dan pembuktian atas konsepsi atau al-tasdik. Ibnu Rus mengartikan tasawur sebagai bentuk konsepsi atas sebuah objek, baik dari wujud materinya atau sesuatu yang serupa. Bagaimana kita dapat membuat konsepsi atas wujud-wujud material? Menurut Ibnu Rus, hal itu dapat dilakukan dengan 3 tahap kerja, yaitu yang pertama abstraksi, yang kedua kombinasi, yang ketiga penilaian. Abstraksi adalah proses penggambaran atau penyerapan gagasan atas objek-objek yang ditangkap indera, eksternal maupun internal. Ibnu Rus mempersyaratkan bahwa objek ini harus merupakan sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Karena akal akan berkaitan dengan wujud, bukan dengan tidak wujud. Objek-objek wujud ini diserap oleh akal dan masuk ke dalam jiwa sebagai konsep-konsep awal. Pada tahap ini, proses abstraksi harus merujuk pada 10 kategori yang diberikan Aristoteles, yaitu substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, posisi, milik, tindakan, dan pengaruh. Langkah kedua, kombinasi, adalah memadukan 2 atau lebih dari hasil abstraksi-abstraksi indera sehingga menjadi sebuah konsep yang utuh dan universal. Misalnya, dari beberapa abstraksi indera tentang manusia, akhirnya dihasilkan konsep tentang manusia yang terdiri atas hewania dan rasionalitas. Semakin banyak abstraksi yang dipadukan, semakin lengkap pula konsep yang dihasilkan. Konsep-konsep tersebut pada gilirannya menunjukkan esensi sesuatu dan esensi yang lengkap membentuk definisi. Untuk mendapatkan satu konsepsi yang utuh ini, menurut Ibnu Rus, seseorang harus mempertimbangkan apa yang disebut 5 kriteria, yakni spesies, genus, perbedaan, kekhususan, dan bentuk. Langkah terakhir adalah penilaian. Diberikan ketika konsep-konsep yang dihasilkan harus dihadapkan pada proposisi-proposisi benar atau salah. Adapun al-tasdik adalah pembuktian atas konsep-konsep dengan cara-cara tertentu. Dalam fasal al-maqal, ilmu Rus menyebut adanya 3 bentuk pembuktian, yaitu silogisme demonstratif, dialektis, dan teoritis. Tata kerja masing-masing bentuk silogisme tersebut akan dijelaskan setelah ini. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa silogisme tersusun atas 3 unsur, subjek, predikat, dan relasi di antara keduanya. Dari sini ditarik sebuah kesimpulan, menurut Aristoteles seperti ditulis Jabiri
penarikan kesimpulan silogisme harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. Yang kedua, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar, sehingga tidak mungkin menimbulkan kebenaran atau kepastian lain. Kedua metode sebelumnya, meski sama-sama menghasilkan pengetahuan, tetapi keduanya sama sekali berbeda. Dalam kitab Al-Burhan, Ibnu Rus menjelaskan perbedaan kedua sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi menjelaskan esensi suatu objek yang dikonsepsikan, sedang pembuktian menjelaskan hal-hal di seputar esensi objek tersebut, yakni atribut-atribut atau relasi-relasi. Yang kedua, pembuktian dibentuk berdasarkan logika perbedaan, sedang konsepsi tidak demikian. Ketiga, pembuktian dapat memberikan kesimpulan yang afirmatif atau negatif, sedang konsepsi hanya bersifat afirmatif. Keempat, pembuktian menghasilkan pengetahuan yang partikular, sedang konsepsi senantiasa berupa universal. Yang kelima, prinsip pertama dari pembuktian didasarkan atas pengetahuan konsepsi, tetapi tidak demikian sebaliknya. Kenyataannya, prinsip pertama pembuktian silogisme adalah postulat-postulat atau aksioma-aksioma yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk pengetahuan konsepsi. Sementara pengetahuan konsepsi tidak diperoleh lewat pembuktian, melainkan sesuatu yang tidak terdefinisikan. Menurut Al-Farabi, wahyu dapat ditangkap dan terjadi setelah seseorang mencapai intelek perolehan. Dan intelek perolehan sendiri dapat diperoleh melalui latihan-latihan intelektual aktual dengan bantuan daya imajinasi. Rangkaian proses wahyu dalam kaitannya dengan konsep intelektual digambarkan dalam bagian berikut. Berdasarkan uraian yang saya tunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Farabi, wahyu yang disampaikan kepada Nabi bersumber pada intelektual aktif. Meski intelek aktif sendiri pada dasarnya adalah pancaran dari sebab pertama atau Tuhan. Kenyataan itu juga terjadi pada para filsuf dan mistikus. Seperti diuraikan sebelumnya, seseorang filsuf beranjak dari kesadaran intelektual dan pelatihan-pelatihan keras yang dijalaninya, mampu mencapai intelektual perolehan dan akhirnya berhubungan dengan intelek aktif. Pengetahuan-pengetahuan filosofis mereka dapatkan dari pertemuannya dengan intelek aktif, suatu entitas yang juga menjadi sumber wahyu kenabian. Dengan kata lain, secara substansial dan material, hasil renungan filosofis sesungguhnya tidak berbeda dengan wahyu. Mereka itu Louis Gardet menyebut para filsuf sebagai nabi-nabi kecil dan mengistilahkan para rasul sebagai nabi-nabi besar. Kesimpulan seperti sebelumnya juga disampaikan Fridtjof Schuon. Menurutnya, wahyu adalah sejenis pahaman kosmik dan proses pemahaman pribadi atau upaya intelektual filosofis adalah sebanding dengan wahyu tersebut dalam skala mikrokosmos. Karena itu, orang-orang seperti Hussein Nasr menganggap bahwa peradaban dan pemikiran filosofis Yunani kuno termasuk bagian dari wahyu. Dalam pengertian wahyu yang lebih universal, mereka sesungguhnya merupakan buah dari wahyu, yaitu pengetahuan yang dijabarkan bukan dari seorang manusia semata, melainkan dari intelek ilahi. Sebagaimana yang dilihat dalam tradisi filsafat Islam, Yahudi, dan Kristen sebelum era modern. Meski demikian, Al-Farabi tetap membedakan wahyu dari renungan filosofis. Membedakan nabi dari filsuf. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan keduanya berbeda, yang itu sekaligus menyebabkan wahyu lebih unggul dibanding renungan filosofis. Dan nabi lebih unggul dibanding seorang filsuf. Pertama,
penerimaan wahyu oleh Nabi bukan hanya melibatkan intelektual, melainkan juga daya-daya kognitif lainnya. Kebenaran-kebenaran spiritual dan intelektual diterima oleh intelek Nabi diubah ke dalam citra dan lambang-lambang oleh kemampuan daya menghayal. Malaikat hadir lewat indera-indera internal dan eksternal Nabi dan menyampaikan wahyu secara langsung, secara spiritual. Dalam komunikasi ini tidak ada tabir antara Nabi dan pikiran malaikat. Pikiran malaikat menerangi ruh Nabi seperti matahari menyinari air bening. Sementara itu, apa yang terjadi dalam perenungan filosofis tidak demikian. Seorang filsuf hanya mengandalkan kekuatan logika dan intelek untuk mendapatkan pengetahuan dari alam atas tanpa ada keterlibatan daya-daya jiwa yang seperti Nabi. Jelasnya, perbedaan keduanya adalah bahwa filosof lebih bermodalkan kekuatan intelektual, sedang Nabi masih menggunakan daya-daya kognisi lainnya. Khususnya daya imajinasi. Di samping kekuatan intelektual, kedua, Nabi tidak perlu melakukan aktivitas atau pelatihan-pelatihan yang melibatkan indera-indera internal atau eksternal, seperti penalaran yang mempersyaratkan kepemilikan data-data tertentu untuk menyambut kedatangan wahyu. Seperti dalam kutipan sebelumnya, Nabi telah dianugerahi berkat intelektual yang luar biasa dan mendapatkan seluruh pengetahuan dan makrifat dengan sendirinya, sehingga tidak membutuhkan seorang pun untuk membimbing dan mengarahkannya dalam setiap masalah. Sementara itu, seorang filsuf harus menjalani latihan-latihan intelektual dan moral secara keras sebelum mencapai kualifikasi-kualifikasi puncak, yakni mampu meraih intelek perolehan agar dapat berhubungan dengan intelek aktif. Dengan demikian, Al-Farabi menyelesaikan persoalan wahyu dan rasio lewat konsepnya tentang intelek aktif. Konsekuensinya, agama dan filsafat tidak berbeda dan tidak bertentangan, karena keduanya sama-sama bersumber pada intelek aktif. Hanya saja, karena kualitas jiwa Nabi dan proses pemahaman wahyu lebih baik dibanding jiwa filosof dan perenungan filosofis, maka wahyu menjadi lebih unggul dibanding filsafat. Dengan pemikiran seperti itu, Al-Farabi mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, ia dapat menjaga dan menyelamatkan filsafat dari serangan pihak-pihak yang tidak menyukainya. Kedua, dengan pernyataan bahwa agama, wahyu, dan nabi di satu pihak lebih unggul dibanding filsafat dan seorang filosof di pihak lain, Al-Farabi dapat memuaskan dan meredam kemarahan kaum ortodoks yang berkuasa. Sementara itu, Ibnu Rus menyelesaikan masalah wahyu dan rasio lewat caranya sendiri terhadap konsep kenabian dan wahyu Al-Farabi sebelumnya. Ibnu Rus juga tidak menyangkalnya. Sebaliknya, ia bahkan membelanya dari serangan Al-Ghazali. Ibnu Rus menyatakan bahwa teori tersebut meski merupakan hasil renungan-renungan para filsuf muslim sendiri, tetapi pada dasarnya dapat diterima, sehingga Al-Ghazali tidak berhak memprotesnya. Pembelaan secara lebih umum juga ditulis dalam Fasl al-Maqal. Di sini ia menulis, kami menyatakan bahwa tuduhan kufur Al-Ghazali terhadap dua filsuf tersebut, Al-Farabi dan Ibnu Sina, berkenaan dengan tiga masalah di atas tentang qadimnya alam, Tuhan tidak mengetahui yang partikuler, dan kebangkitan rohani. Tidaklah menjadi tuduhan yang pasti, sebab Al-Ghazali sendiri dalam kitabnya Al-Tafriq menyatakan bahwa pengkafiran karena melanggar ijma masih mengandung banyak kemungkinan. Lebih jauh, Ibnu Rus menyatakan bahwa selama kita menerima bahwa kesempurnaan spiritual dan intelektual tidak dapat tercapai kecuali berhubungan dengan Tuhan, maka penafsiran-penafsiran seperti sebelumnya, konsep pewahyuan tidak dapat dihindarkan. Hanya saja penafsiran-penafsiran seperti harus terjaga dari orang awam,
karena mereka tidak dapat mempersepsi esensi dan hakikatnya, sehingga akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ibnu Rushd sendiri memaknakan wahyu lebih sebagai hikmah atau kebijaksanaan yang diartikan sebagai pengetahuan tertinggi tentang eksistensi spiritual. Melalui hikmah ini, manusia mampu mengetahui kebahagiaan hakiki yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat atau sesudah kematian. Ibnu Rushd menyatakan bahwa orang yang menerima wahyu atau nabi berarti telah menerima hikmah, sehingga nabi adalah seorang ahli hikmah yang sesungguhnya. Tapi orang yang ahli hikmah belum tentu seorang nabi. Berdasarkan wahyu tersebut, kemudian diturunkan undang-undang atau kebijaksanaan-kebijaksanaan praktis yang disampaikan seorang nabi kepada manusia demi tercapainya kebahagiaan yang dimaksud. Namun, yang menarik dan berbeda dengan Al-Farabi sebelumnya, bahwa menurut Ibnu Rushd, isi syariah itu sendiri sebenarnya tidak hanya dapat diturunkan dari wahyu, tetapi juga bisa dari intelek. Meski Ibnu Rushd mengakui bahwa tingkatan di bawah syariat dari wahyu, yang paling unggul adalah syariah yang diturunkan dari wahyu dan intelek. Dalam Tahaful, ia menulis, pada dasarnya setiap syariah adalah berasal dari ajaran wahyu dan intelek menyertainya. Akan tetapi, bisa juga jika dimungkinkan adanya sebuah syariah dari intelek belaka. Hanya saja nilai dan tingkatannya berkurang dibanding syariat yang didasarkan atas wahyu dan intelek sekaligus. Ibnu Rushd tampaknya berusaha menyelesaikan dualisme wahyu dan rasio dengan caranya sendiri yang berbeda dengan Al-Farabi dan Ibnu Sina, yaitu dengan cara memberikan wilayah menerima adanya wahyu dan kenabian berdasarkan dua alasan. Yang pertama, secara faktual, wahyu dan kenabian adalah kenyataan historis yang tidak dapat diingkari. Para sejarawan dan masyarakat mengakui kenyataan tersebut. Kedua, pewahyuan adalah wujud pertolongan Tuhan kepada makhluknya agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dalam hal ini adalah hak prerogatif Tuhan untuk memilih yang terbaik di antara manusia sebagai utusannya yang bertugas menyampaikan ajaran-ajarannya. Dalam masalah sumber dan cara-cara mendapatkan pengetahuan antara Al-Farabi dan Ibnu Rushd terdapat titik persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain pandangannya tentang metodologi yang harus digunakan dalam keilmuan. Keduanya sepakat bahwa sebuah ilmu dapat dinilai sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan jika didasarkan atas metode-metode ilmiah. Metode yang dimaksud saat itu adalah metode rasional demonstratif, yaitu sebuah bentuk epistemologi berpikir yang mendasarkan diri pada kekuatan dan analisis rasional. Ukuran kebenarannya adalah hukum-hukum rasional. Apakah ia sesuai dengan aturan nalar, namun berbeda dengan barat yang rasionalisme sampai pada titik ekstrim yang menolak wahyu. Rasionalisme Al-Farabi dan Ibnu Rushd justru mengaitkan diri dengan wahyu. Burhani yang dimaksud bukanlah metode rasional murni yang dilepas dari wahyu dan doktrin keagamaan. Sebaliknya, justru berkaitan dan saling melengkapi. Adapun perbedaannya antara lain tentang sumber pengetahuan. Menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan bersumber pada intelek aktif, sedang menurut Ibnu Rushd bersumber pada wahyu dan realitas. Perbedaan ini merupakan perluasan lebih lanjut dari kecenderungan masing-masing yang Neo-Platonis dan Aristotelian dan usahanya mempertemukan antara rasio dan wahyu. Al-Farabi mempertemukan rasio dan wahyu lewat konsep intelek aktif, sementara Ibnu Rushd lewat apa yang dapat diistilahkan dengan kebenaran ganda, yaitu pengakuan tentang adanya dua sumber kebenaran yang sekaligus, agama dan filsafat, teks suci dan rasio.
Sementara itu, kaitannya dengan rasio, Al-Farabi maupun Ibnu Rus sepakat bahwa rasio bukan tak terbatas. Ada hal-hal yang tidak dapat dicapai rasio, misalnya tentang kebahagiaan dan kesengsaraan rohani di akhirat. Karena itu, menurut Ibnu Rus, rasio membutuhkan informasi dari teks suci atau membutuhkan panduan intelek aktif menurut istilah Al-Farabi. Konsep ini merupakan solusi real tentang masalah dualisme antara teks suci dengan rasio. Meski dengan cara yang berbeda, menurut Al-Farabi, sumber pengetahuan adalah intelek aktif atau Jibril. Dalam perspektif agama, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Sedang dalam perspektif filsafat, intelek aktif adalah intelek yang berfungsi untuk mengaktualisasikan wujud-wujud potensial dan mengaktualisasikan intelek manusia sehingga dapat memahami realitas-realitas. Dengan konsep ini, Al-Farabi berhasil meredam atau menyelesaikan pertentangan antara agama dan filsafat yang terus terjadi bahkan sampai saat ini. Karena keduanya sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Sesuatu yang berasal dari sumber yang sama mesti selaras dan tidak mungkin bertentangan. Sementara itu, menurut Ibnu Rus, rasio memang mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa untuk memahami realitas wujud. Akan tetapi, kemampuannya ternyata bukan tanpa batas. Ada hal-hal lain yang tidak dijangkau oleh rasio. Misalnya, soal kebahagiaan ruhani. Masalah ini tidak dapat dijangkau nalar tetapi oleh wahyu. Dengan cara ini, Ibnu Rus menyelesaikan masalah wahyu dan rasio lewat pemberian wilayah garapan yang berbeda. Kenyataan tersebut berbeda dengan masyarakat barat modern. Mereka justru lebih mendahulukan rasio dan menepikan wahyu. Lebih dari itu, wahyu dan agama bahkan dianggap sebagai candu atau sesuatu yang menghalangi kemajuan. Al-Farabi dan Ibnu Rus berbeda di tengah-tengah kutub Islam dan Barat ini. Keduanya tidak condong pada salah satu sumber pengetahuan, wahyu dan rasio, melainkan berusaha memadukannya. Akan tetapi Al-Farabi dan Ibnu Rus mempunyai cara tersendiri yang unik, yang berbeda dengan para filsuf Muslim lainnya, yang juga berusaha memadukan antara wahyu dan rasio. Pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Rus ini dalam sejarahnya telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu masyarakat. Tetapi tidak hanya dalam Islam, tapi juga di Barat. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kelebihan kedua tokoh ini yang kemudian mampu memberikan pengaruh tokoh-tokoh sesudahnya. Pertama, adanya kemampuan untuk melakukan rasionalisasi atas doktrin-doktrin keagamaan. Al-Farabi dan Ibnu Rus tampak secara baik dan sistematis telah menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan secara rasional. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pemikir Muslim lainnya yang umumnya hanya memahami teks-teks keagamaan secara normatif dan doktrinal. Lebih dari itu, tidak sedikit di antara justru membatasi kemampuan rasio, paling tidak menempatkan rasio di bawah teks suci. Meski demikian, gagasan-gagasan yang disampaikan kedua tokoh bukan tanpa masalah. Ada kelemahan-kelemahan mendasar berkaitan dengan konsep filosofinya. Berkaitan dengan ini adalah konsepnya tentang sumber pengetahuan. Ibnu Rus menyatakan bahwa pengetahuan bersumber pada rasio dan wahyu. Meski dia segera menyatakan bahwa keduanya bukan sesuatu yang terpisah, melainkan saling melengkapi dan membutuhkan. Tetapi pernyataan ini dapat mendorong munculnya gagasan tentang apa yang disebut sebagai kebenaran ganda, yaitu pemikiran yang meyakini tentang adanya kebenaran lain dan pasti selain kebenaran agama, sehingga sesuatu hal dapat diterima secara meyakinkan meski secara normatif agama tidak dibenarkan, sehingga menimbulkan kontroversial. Kenyataannya, gagasan ini benar-benar muncul di Eropa pada abad-abad pertengahan seperti disampaikan oleh Sigurd de Brabant, yang kemudian melahirkan kecaman dan pembakaran atas karya-karya Ibnu Rus di depan pintu gerbang Universitas Sorbonne, Paris tahun 1277 Masehi.
Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan Al-Farabi bersumber pada intelek aktif, sedang sumber pengetahuan Ibnu Rus adalah teks suci atau wahyu, dan realitas wujud, empirik dan non-empirik. Cara yang digunakan untuk mencapai pengetahuan kedua tokoh adalah sama, yaitu demonstratif. Tetapi mereka berbeda dalam memposisikannya. Al-Farabi menempatkan demonstratif yang digunakan filsafat lebih unggul dan lebih valid dibanding dialektis yang umumnya dipakai oleh ilmu-ilmu keagamaan. Sehingga ilmu-ilmu filosofis ditempatkan di atas ilmu-ilmu agama seperti teologi dan jurisprudensi. Sementara itu, bagi Ibnu Rus, demonstratif tidak hanya digunakan oleh filsafat tetapi juga untuk ilmu-ilmu keagamaan, sehingga ilmu-ilmu filosofis dan keagamaan berada pada posisi yang sama dan sederajat. Yang ketiga, hubungan antara wahyu dan rasio. Al-Farabi menyatukan masalah tersebut lewat konsep intelek aktif, sedang Ibnu Rus lewat konsep inayah, yaitu bahwa wahyu adalah karunia Tuhan untuk hambanya. Berdasarkan kajian dan hasil yang diperoleh, disampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, secara material perlu digali lebih banyak karya-karya Al-Farabi maupun Ibnu Rus yang selama ini masih berupa manuskrip, sehingga dapat dipahami pemikiran kedua tokoh ini secara lebih lengkap. Kedua, secara metodologis perlu penelitian lanjut yang melibatkan banyak pendekatan sehingga bisa didapatkan pemikiran epistemologi kedua tokoh secara lebih utuh dan kontekstual pada zamannya maupun zaman sekarang. Ketiga, sebagai upaya pengembangan, perlu ada dialog antara metodologi sehingga benar-benar dapat dimunculkan epistemologi alternatif yang memadai untuk kepentingan analisis dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, yaitu epistemologi yang Al-Qur'ani, tanpa kehilangan sifat rasionalitasnya. Sebaliknya juga, epistemologi yang rasional tanpa meninggalkan sumber-sumber wahyu. Dari perbedaan dan persamaan pendapat dua filsuf sebelumnya, masih menyisakan pertanyaan besar tentang konsep pengetahuan yang logis dan tidak bertentangan dengan pahaman agama. Di lain waktu, akan saya jabarkan konsep filsafat Islam yang bisa menjawab pertanyaan dari Siger de Barabat. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan komen agar memberikan saya semangat untuk terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.